Waktu Shiryo nyari suara nafas itu di mana, tiba-tiba ia mendengar suara bisikan dari pojok ruangan itu. Jadi suara bisikan itu kayak gini. Kenapa kamu buka pintunya? Kenapa kamu buka pintunya? Kenapa kamu buka pintunya? Selamat malam teman-teman Astralis, kembali lagi bersama saya Ike Momokyoshi. Seperti biasa kita akan membacakan sebuah kisah misteri yang mungkin akan mengganggu tidur kalian pada malam hari ini. Jadi kisah kali ini dialami oleh seorang pria bernama Rio. Jadi waktu itu si Rio ini baru pertama kali pindah ke sebuah desa di daerah Jawa Timur. Si Rio ini pindah karena ia itu bekerja sebagai seorang surveyor sebuah proyek jalan. Proyek yang digeluti si Rio ini ternyata memakan waktu cukup lama, sekitar 6 bulan. Jadi secara tidak langsung si Rio ini mau nggak mau dia itu harus menyewa sebuah rumah atau rusun untuk dia tinggal di sana daripada ia harus bolak-balik ke kota. Rumah itu sebenarnya ia sewa itu cukup nyaman. Rumah yang disewa si Rio ini tidak cukup besar, tapi nyaman. Ada kamar tidur, ada ruang tengah, terus ada juga suatu ruangan kecil di dekat di ujung lorong gitu. Karena rumahnya itu seperti memanjang, jadi ada lorongnya gitu. Terus ada ruangan kecil dan rumahnya ini tergolong cukup nyaman. Yang bikin Rio bingung ini, kenapa ada disediakan ruang kecil tapi ruangannya ini selalu terkunci. Ini yang membuat si Rio itu mulai penasaran dengan ruangan itu. Jadi waktu pertama kali si Rio tahu ada ruangan itu, sontak si Rio bertanya dong sama pemilik rumah, "Pak, ini ruangan apa?" Terus si bapaknya tuh ngejawab, "Itu cuma gudang lama, Pak." Si Rio kan bingung. "Terus kenapa dikunci, Pak?" Si pemilik rumah ini cuma menjawab sambil ya sedikit ragu atau gimana gitu ya, untuk menutupi sesuatu gitu. Dari dulu juga udah begitu, Pak." Ya, apa boleh buat lah ya. Rio ini juga mikirnya, ya udahlah, nggak apa-apa lah, nggak dipakai juga. Lagian dia juga nyewa rumah ini cuma untuk beberapa bulan. Rio juga berpikir kalau ya selama rumahnya ini nyaman, ya nggak jadi masalah kan. Tapi sebelum si pemilik rumah ini pergi, dia itu sempat mengatakan sesuatu. "Pak, kalau malam jangan pernah buka pintu itu ya." Rio kan orang kota dia mungkin berpikir kalau kata-kata seperti itu cuman ya kata-kata orang desa gitu yang untuk menakut-nakuti orang kota itu. Atau bisa dibilang itu mungkin ya semacam tradisi gitu, jangan buka pintu ketika malam-malam. Rio berpikiran kayak gitu. Ya mungkin hanya sekedar untuk menakut-nakuti atau bagaimana lah gitu, biar tenang aja. Itu pikiran Rio. Terus ya Rio cuman bisa mengangguk, "Oke, Pak, siap. Nggak akan saya buka kalau malam-malam." Awal-awal Rio ini tinggal di rumah itu ya biasa aja gitu, nggak ada gangguan-gangguan aneh. Terus dia kan Rio perginya itu misalnya aktivitasnya itu dari pagi gitu, pergi pagi, pulang sore. Terus sebelum pulang juga dia kadang suka mampir dulu ke warung-warung dekat rumahnya itu ya untuk sekedar mengisi perutnya aja. Dan kebetulan di desa itu juga ruang lingkupnya juga cukup tenang, jadi bikin Rio itu benar-benar nyaman. Jadi untuk kondisi ruang lingkupnya di rumahnya Rio ini, jam 9 malam itu kondisi jalan depan rumahnya itu udah benar-benar sepi. Ya namanya juga di desa, mungkin yang kebiasaan malam itu sudah cukup jarang. Jadi malam pertama itu ya nggak ada apa-apa, mungkin Rio udah mulai terbiasa. Malam kedua sama, tapi malam ketiga ini baru muncul hal yang ya bisa dibilang agak aneh gitu di rumah itu. Jadi pada malam ketiga ini Rio ini masih terjaga gitu ya, masih kebangun lah gitu. Sekitar jam setengah 12 malam Rio ini lagi nonton di laptopnya itu, nonton video ya untuk apa? Dia sekedar relaksasi lah gitu, nonton video. Tapi tiba-tiba Rio ini ngedenger suara-suara aneh yang muncul dari lorong yang ada ruangan yang terkunci itu. Jadi suara-suaranya itu kayak suara gesekan, srek, tapi agak samar, kecil gitu, srek. Jadi suara yang ada di lorong itu kayak gesekan gitu, srek. Rio berpikir kalau itu mungkin itu cuma tikus gitu yang ya narik-narik apa gitu. Jadi ada gesekan-gesekan gitu. Nah suaranya tuh mirip kayak tikus yang lagi ngegesek-gesek gitu lah. Rio juga mikir kalau ya namanya juga tinggal di desa ya pasti banyak tikus lah. Tapi semakin didengar,
kok suaranya semakin aneh ya. Jadi ada suara lain yang aneh yang bikin si Rio ini berhenti nonton. Dia tuh kan penasaran gitu ya. Orang juga pasti penasaran kalau ada suara-suara aneh atau apa. Dia tuh pengen ngedeketin ke suara itu ya. Dia mendekati ke lorong yang tadi aku bilang di awal itu kan rumahnya itu lorong. Dia deket ke arah sumber suara itu. Dia mencoba mendekat. Kondisi lorongnya ini sebenarnya ada lampu, cuman agak redup. Kondisi lorongnya itu sebelum menuju ke ruangan yang dikunci ini agak redup. Terus singkat cerita si Rio ini kan udah sampai nih di depan pintu itu. Terus dia mulai berdiri, diem aja. Menunggu mana nih suaranya, kok nggak muncul-muncul lagi. Jadi dia itu diem di depan si pintu terkunci ini beberapa detik, tapi kok malah jadi sunyi gitu. Nggak ada suara yang awalnya ya denger waktu dia lagi nonton. Karena nggak ada suaranya lagi, si Rio balik lagi tuh ke tempat laptopnya itu yang ada di ruang tamu. Ya, terus dia pikir, mungkin juga cuma hewan gitu kan, karena di desa ini kan pikirannya tuh pasti ini mah pasti banyak hewan gitu, karena belum lagi disebutnya itu adalah gudang, berarti kan banyak hewan-hewan ya, mungkin tikus atau apa kayak gitu, pokoknya mah hewan itu ya pikiran si Rio. Singkat cerita, besoknya si Rio ini kembali mendengarkan suara-suara aneh itu dari pintu yang terkunci. Dan sekarang beda gitu suaranya itu. Bukan sekedar gesekan, tapi sekarang si Rio ini ngedenger kayak jejak kaki gitu. Kayak orang yang lagi jalan-jalan di dalam ruangan itu. Penasaran dong si Rio ini. Terus ketika si Rio ngedenger orang yang lagi jalan-jalan dalam ruangan terkunci itu, kan si Rio lagi di ruang tamu nih ceritanya tuh ya. Dia tuh menatap terus ke arah lorong. Si Rio ini kan ngedenger suara-suara orang yang lagi jalan gitu di balik pintu terkunci itu. Dia perhatiin gitu, dan ternyata suaranya itu berhenti pas di depan pintu gitu. Kayak kita tuh lihat ke sini ya. Nah, di depan kita itu pintu. Nah, kayak ada orang yang jalan plek 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 terus berhenti di depan pintunya. Jadi ini si Rio itu pintunya. Nah, di balik pintu tuh kayak ada orang yang berhenti habis jalan dari mana, berhenti di depan pintu. Ketika si Rio memperhatikan pintu yang ada di jauh di sana di lorong itu, ada suara yang bener-bener bikin si Rio ini merinding. Dia ngedenger ketukan dari balik pintu yang si Rio lagi perhatiin ini. Tok, 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 tok. Kalian bisa bayangin, pasti kaget dong. Si Rio tahu kalau ruangan itu kata pemilik rumah cuman gudang. Tapi kok bisa ada yang ngetuk dari dalam gudang itu? Dari dalam pintu yang dikunci. Ruangan yang dikunci itu. Si Rio bangun dari kursinya yang di ruang tamu itu. Dia jalan menuju lorong dan mendekati pintu yang di baliknya itu ruangan kosong yang katanya gudang. Ya menuju gudang lah kita bilang ya. Singkat cerita, si Rio ini sampai di depan pintu itu. Terus si Rio ini seperti mendengar seseorang yang berbisik di balik pintu ini. Pelan banget bisikan itu. Tapi si Rio ini nggak bener-bener nggak tahu apa yang dibicarain sama sosok atau bisikan yang ada di balik pintu ini. Ngomong apa gitu ya. Semakin deket gitu. Karena si Rio ini yakin kalau ini bukan hewan nih. Ini kayak seseorang yang lagi berbisik gitu di balik pintu. Singkat cerita, besok paginya si Rio ini penasaran dong. Dia mulai tanya tuh ke tetangga-tetangga kalau dia itu ngedenger suara-suara aneh di balik pintu yang terkunci itu, di balik ruangan yang terkunci itu. Terus si Rio kan datang nih ke tetangganya, terus dia nanya, ya santai aja nanyanya, Pak, kalau rumah yang saya sewa ini dulunya pernah dipakai apa ya? Nah, si tetangganya ini aneh. Ketika ditanya kayak gitu, dia tuh sempet kayak mau jawab takut salah, nggak dijawab karena si Rio nanya gitu. Terus si tetangganya itu cuma ngomong, udah lama kosong sih Pak, cina. Rumah itu mah udah lama kosong katanya. Terus si Rio nanya, loh udah lama kosong? Emangnya kenapa Pak? Si tetangga ini cuman ya kayak mau jawab tapi ragu-ragu gitu. Nggak tahu Pak, soalnya
yang nyewa di sini tuh katanya nggak pada betah, jadi nggak pada lama nyewa di rumah itu teh. Dengar jawaban dari tetangganya itu kan si Rio mulai ragu nih. Wah, kayaknya ada sesuatu hal yang ditutupin nih yang aku nggak boleh tahu, kata si Rio ini. Malam berikutnya si Rio ini mulai berani nih. Dia mencoba sesuatu hal yang mungkin sebenarnya nggak boleh ia lakuin. Si Rio ini berdiri di depan ruangan yang terkunci ini, dia bawa senter, dia siap-siap untuk mencoba untuk membuka pintu itu. Ruangan itu sebenarnya dikunci kan dari luar, tapi kuncinya itu tergantung, biasanya kan ada paku di samping pintu tuh yang menggantungkan kuncinya. Nah, si Rio posisinya sekarang itu udah ada di depan pintu, udah pegang kunci, bawa senter. Tapi si Rio ini sebelum dia membuka pintu ini, dia tuh ingat kata si pemilik rumah, "Pak, jangan pernah buka ruangan itu," katanya. "Jangan pernah buka pintu untuk melihat ke dalam ruangan itu." Tapi kan karena dia terganggu tinggal di sana terus dengar suara-suara yang mengganggu gitu, penasarannya jauh lebih tinggi daripada larangan dari si pemilik rumah. Karena rasa penasaran yang begitu menggebu-gebu dari si Rio ini, si Rio mulai masukin itu si kunci ke lubang kuncinya. Dia buka, ceklek. Si pintu ini nggak langsung terbuka. Jadi si pintu ini ketika dibuka itu nggak langsung terbuka, seperti ada seseorang atau ada benda yang menahan si pintu ini untuk terbuka. Si Rio doronglah pakai tenaga dia. Setelah pintunya itu terbuka sedikit, push, udara dingin dari dalam ruangan itu langsung menyebar. Jadi nembak gitu si Rio. Push, gitu. Si Rio masukin senternya, terus dia sorot ke dalam ruangan itu. Dia sorot, dia perhatikan apa sih yang ada di dalam ruangan ini. Nah, ketika si Rio sorot ke dalam ruangan ini, ruangannya itu kosong, enggak seperti gudang yang sebelumnya dibicarakan sama si pemilik rumah. Cuman ada seperti terlihat, wah ini lantainya masih semen, terus tembok-temboknya yang kelihatan kusam gitu, tapi ruangan ini bener-bener kosong. Nah, tapi ketika si Rio nyorot ke arah tengah ruangan itu, di ruangan itu seperti ada goresan-goresan kecil, seperti bekas orang yang bolak-balik jalan kaki. Di dalam ruangan itu kayak orang yang bekas gitu, di lantai itu bekas orang yang bolak-balik jalan kaki. Loh, kok bisa? Itu mulai merinding nih. Kok bisa ya ada bekas orang yang jalan kaki di dalam ruangan yang selalu dikunci? Itu kan pikir si Rio tuh kayak gitu. Kok bisa dia senterin terus? Karena si Rio kan baru masuk setengah badan ya. Si Rio ini mulai masuk badannya, set. Ketika masuk, pintu di belakangnya langsung tertutup sendiri. Ketika si Rio masuk ke dalam ruangan itu, pintunya yang udah tertutup itu, tiba-tiba lampu di lorong yang tadi redup itu tiba-tiba mati. Jadi sekarang ruangan yang si Rio masukin ini tuh cuman diterangi oleh senter yang si Rio bawa ini. Karena lorong kan biasanya kalau ada pintu di atas itu ada bolong. Nah, biasanya cahaya masuk dari situ. Karena lorongnya mati, jadi sumber cahayanya itu cuma ada dari senter yang si Rio bawa ini. Si Rio mulai ngeliatin, memperhatikan seluruh ruangan yang ada di sana. Tiba-tiba si Rio itu mendengar suara nafas yang tepat ada kayak di belakangnya. Kan ini pintu, di belakang dia ini kayak orang yang lagi nafas. Karena si Rio ngedengar suara nafas di belakang, pasti dong siapapun orangnya itu pasti mau nyari tahu. Pas dia noleh, loh, gak ada siapa-siapa. Tapi suara nafasnya itu masih ada. Walaupun dia udah noleh lihat ke belakang, mana dan mencari sumber suara dari nafas itu, mana ya? Waktu si Rio nyari suara nafas itu di mana, tiba-tiba ia mendengar suara bisikan dari pojok ruangan itu. Jadi suara bisikan itu kayak gini, "Kenapa kamu buka pintunya? Kenapa kamu buka pintunya? Kenapa kamu buka pintunya?" Itu walaupun suaranya samar-samar, tapi si Rio denger jelas kalau kalimat yang terucap dari bisikan itu seperti itu. "Kenapa kamu buka pintunya?" Singkat cerita, si Rio itu nggak tahu gimana ceritanya kalau ternyata dia tuh udah keluar dari ruangan itu. Yang jelas yang dia ingat
Dia itu cuman lari tanpa bawa apa-apa, senter udah dilempar kemana-mana. Pokoknya dia sekarang, singkat cerita itu, dia tuh udah keluar dari ruangan itu, gak tahu gimana caranya. Pokoknya wah, karena panik kan, orang ada suara kayak gitu di dalam ruangan gelap, cuma dia terangin senter ada suara kayak gitu, pasti siapapun, kalian semua juga pasti akan lari terbirit-birit kalau dengar suara bisikan itu di ruangan kosong. Singkat cerita, besok paginya si Rio ini mulai ngadu nih sama si pemilik rumah. Pak, wah pokoknya saya bingung nih, harus bagaimana lagi. Saya udah buka itu ruangan, ruangan yang terkunci itu saya buka. Dari si Rio udah ceritain semua hal yang dia alami ketika dia masuk ke dalam ruangan itu. Dan ternyata si pemilik rumah ini ceritainlah kejadian sesungguhnya yang pernah terjadi di ruangan itu. Jadi dulu itu ada seseorang yang dikurung di dalam ruangan itu, yang dianggap gila katanya sama keluarganya. Jadi kata si pemilik rumah itu, ya dulu itu sebenarnya ruangan itu dipakai untuk ngurung seseorang gitu, karena orang itu dianggap gila sama keluarganya. Jadi kayak dipasung gitu atau gimana, dikurung intinya mah. Orang itu tuh dikurung ya bertahun-tahun lah di dalam ruangan itu katanya. Kata si pemilik rumah ini, dia menjelaskan kalau ya ruangan itu sebenarnya ruangan biasa, cuman pernah dipakai untuk ngurung seseorang. Sampai akhirnya si seseorang yang dikurung di dalam ruangan itu meninggal di dalam ruangan itu, dan sampai saat ini ruangan itu tuh selalu terkunci katanya. Karena kadang, kata si pemilik rumah ini, orang yang nyewa rumah ini kayak Mas Rio ini sering ngedenger kayak seseorang yang lagi bolak-balik jalan gitu di dalam ruangan itu, makanya ruangan itu selalu terkunci gitu. Nah, ini jelas dong, wah ini sama dengan apa yang dialami saya, kata si Rio ini kan. Saya juga denger ada orang yang kayak suara orang yang bolak-balik di dalam ruangan itu. Jadi menurut si pemilik rumah ini, sosok yang ada di balik ruangan itu atau di balik pintu itu seperti seseorang yang sedang menunggu untuk dibukanya pintu itu biar dia bisa bebas gitu. Tapi sampai detik dimana ia meninggal, pintu itu gak pernah dibuka, dan bahkan ketika udah meninggal juga pintu itu harus selalu terkunci. Jadi begitulah ceritanya teman-teman Astralis. Jadi kalau kalian menginap atau sewa rumah, sewa kos-kosan, kalau kata pemilik kos-kosannya jangan dibuka, ya jangan. Ya. Jadi kalian itu sepenasaran-penasarannya kalian dengan sesuatu, kalau kata orang jangan, ya jangan. Berarti ada sesuatu hal yang ganjil atau hal yang gak boleh kalian tahu tentang hal yang dibilang dibilang jangan itu. Begitulah akhir ceritanya, teman-teman. Gimana ceritanya? Lumayan bikin merinding gitu ya, karena mungkin relate juga banyak orang yang nyewa rumah atau ngekos. Pasti ada sesuatu hal yang ganjil yang pernah dialami oleh pemilik sebelumnya atau yang pernah tinggal di situ. Baik, kalau gitu karena ceritanya sudah selesai, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir ya. Satu pesan saya, jangan lupa sholat agar kita terhindar dari mereka-mereka yang tidak terlihat, tapi mereka selalu ada di dekat kita ya. Kalau begitu saya Ike Momokyoshi pamit undur diri. Salam dunia astral.